sama Teh Agnia ini sudah live di YouTube ya. Insya Allah jadi yang mau join bisa nonton juga sudah bisa dari YouTube. Ya, Ustazah. Ya. Ana standby bersama ini nanti Japri atau dipanggil aja. Ustazah Ulfa bisa ada apa-apa mangga. Ustazah mau ada share screen. Sama Teh Agnia ini sudah live di YouTube ya. Insya Allah jadi yang mau bisa nonton juga masuk. Yang YouTube-nya jadinya yang itu ya, yang MMB itu ya? Yang MMB dulu Ustazah, nanti saya upload ya. Oke. Ustazah Ulfa ada mau share screen? Iya sih Teh kayaknya. Biar lebih enak saya aja yang nge-share kali ya. Siap, udah saya jadikan co-host tadi Ustazah ya. Siap. Hatur nuhun Teh.
Teh Khadijah 10.30 langsung mulai aja ya. Nggak usah nunggu ini. Banyak. Ya, Ustazah. Ustazah Ulfanya juga lagi udah siap. Ya, kepada Ahwati, boleh dipanggil dulu teman-temannya, karena kajian akan segera dimulai. Suaranya masih mungil. Terus rada kencang. Ceriak. Nggak apa-apa lah, tetangga bangun bentar dah siang ini. Ya, siap Ustaz.
Ya, untuk semua terlibat boleh absen dulu di room chat. Sebutkan nama dan dari mustawa berapa. Baik, Ahwati, sambil absen, boleh dipanggil teman-teman yang lain yang belum masuk. Mana mainnya? Tabi. 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 Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 10.30, sambil menunggu yang lainnya, kita jalan dulu saja. Kita buka dengan hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Dia telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan kembali dalam acara kajian rutin kita dengan tema yang masih sama, yaitu tentang akhlak. Dan insya Allah kajian hari ini akan disampaikan oleh Ustadzah Ulfa Fatna Elsi dengan judul As-Sidqu. Baik teman-teman, karena Ustadzah sudah hadir, kita siapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menerima ilmu dari Ustadzah. Dan kepada Ustadzah Ulfa Fatna Elsi, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi an'ama 'alaina shihhah wal 'afiyah hatta ijtama'na fi hadzal majlis al-mubarak insyaallah. Senang sekali saya hari ini bisa berkumpul dengan antum Polidat semua untuk mengkaji bersama serial akhlak ini dengan tema hari ini yaitu as-sidqu. Baik, untuk materi as-sidqu itu sebetulnya sudah antum tahu ya materinya seperti apa, karena ada di mausu'ah, jadi bisa antum buka.
Nah, tinggal nanti dibuka bagian atau tema as-sidqunya itu. Baik, kita mulai ya, teman-teman semuanya. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, as-sidqu secara bahasa itu artinya adalah benar, gitu ya. Lawan kata as-sidqu, saya yakin di sini semua sudah pada tahu ya. Lawan katanya adalah bohong, seperti itu. Dan kalau dari sisi bahasa atau kita lihat tasrifnya, as-sidqu itu adalah masdar dari sodaqo yasduqu. Bisa sidqon atau bisa sadqon atau tasdaqon, itu masdarnya. Baik, jadi kalau misalnya kita mengatakan sodaqtu al-qaum, artinya saya berkata benar terhadap kaum itu dan saya mencintai mereka dengan tulus gitu ya. Sehingga saya tidak ingin berkata sesuatu yang bohong yang tidak benar terhadap mereka. Nah, itu makna as-sidqu secara bahasa. Baik, kemudian secara istilah di sini as-sidqu adalah suatu informasi atau kabar tentang sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengabarkan sesuatu hal terhadap orang lain dan sesuatu yang kita kabarkan ini memang sesuai dengan apa yang terjadi, maka inilah yang disebut dengan as-sidqu. Dan sama ya, kebalikannya atau lawan kata dari sikap ini adalah al-kadzibu, sikap berbohong. Baik, kemudian di sini saya ingin mengutip juga pengertian as-sidqu yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfihani. Beliau mengatakan bahwa as-sidqu itu adalah kesesuaian antara perkataan atau suara hati dengan apa yang dikabarkan. Nah, di sini jadi ada kesesuaian ya, antara apa yang ada di hati kita dengan apa yang kita ucapkan itu sama, tidak berbeda gitu. Tidak hati mengatakan A, suara hati ya, mengatakan A, tapi ketika kita ucapkan dengan lisan kita kabarkan ke orang lain jadinya B. Nah, as-sidqu tidak seperti itu. Ya. Itu pengertian as-sidqu. Baik. Sebentar ya. Di sini saya bisa share screen kah? Baik, kalau begitu insya Allah disimak cukup ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah membahas makna as-sidqu, selanjutnya kita ingin mengetahui lebih detail ya, sebenarnya as-sidqu itu apa sih? Sebetulnya sebagaimana kita tahu ya, bahwa as-sidqu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Rasulullah yang 4 yang paling terkenal. Nggak bisa share screen. Ya, ini saya coba share screen, tapi oke, siap, sudah bisa, alhamdulillah. Syukran. Oke, sudah terlihat ya, teteh-teteh? Sudah. Terlihat Ustazah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang definisi as-sidqu itu sendiri ya dari sisi bahasa dan istilah, sebagaimana kita tahu as-sidqu adalah salah satu sifatnya Rasulullah SAW di antara 4 sifat yang paling utama gitu ya. Ada sidik, tablik, amanah, fatonah gitu. Tapi bukan berarti kan sifat Rasulullah ini hanya 4 ini saja. Tapi kenapa sih yang 4 ini sampai dikhususkan seperti itu? Artinya sifat ini memiliki urgensi atau memiliki kepentingan yang sangat tinggi, ya khususnya dalam kehidupan kita, gitu ya. Khususnya lagi bagi seorang mukmin. Baik, nah tadi kita sudah bahas tentang as-sidqu itu apa. Nah sekarang mari kita lakukan bukan melakukan perbandingan yang seperti apa ya, tapi biar kita tuh lebih paham gitu, as-sidqu itu apa sih gitu. Mari kita cari atau bahas perbedaan sifat as-sidqu ini dengan sifat-sifat yang lainnya. Oke, yang pertama di sini Antuna bisa lihat al-farqu baina al-haqqi was-sidqi. Gitu ya. Pertama itu perbedaan antara sifat sidik dan al-haq. Kalau al-haq ya artinya juga benar gitu.
Asid artinya juga benar. Nanti kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama-sama seperti itu. Tapi maksudnya berbeda gitu ya. Nah, kalau al-haq secara bahasa adalah suatu ketetapan atau suatu hal yang tetap kebenarannya itu dan tidak boleh diingkari. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, dia adalah suatu hukum yang sesuai dengan apa yang terjadi. Dan dapat berlaku al-haq ini dalam ucapan. Jadi nanti ada qaulun haqqun atau akidah, berlaku dalam akidah. Akidah akidah yang benar gitu ya. Akidah yang lurus yaitu al-Islam yang tidak bisa diingkari, yang tidak bisa ditolak. Atau misalnya berlaku juga dalam ideologi, madhab dan lain-lain. Nah, lawan kata dari al-haq itu adalah al-batil. Batil gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia batil itu batal. Batal, tidak sah, tidak benar gitu ya. Tidak bisa dibenarkan. Ya, nah sementara kalau asidku itu hanya berlaku dalam ucapan saja. Nah, itu bedanya. Kalau al-haq tadi kan bisa dalam ucapan, dalam keyakinan, akidah, dalam ideologi gitu ya. Pola pikir dan lain sebagainya. Tapi kalau asidku itu hanya berlaku dalam ucapan saja. Dan lawan katanya adalah bohong. Ya, kalau bohong, ucapan juga gitu ya. Cuma ucapannya tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-farqu bainal wafa wa as-sidqi. Perbedaan antara wafa dan as-sidq. Mungkin di antara antuna ada yang sudah tahu ya makna wafa itu apa. Kayaknya ada di salah satu dars di buku takbir kalau nggak salah. Al-wafa itu artinya kesetiaan atau loyalitas gitu ya. Nah, apa sih bedanya al-wafa dengan as-sidqu? Nah, kalau al-wafa itu dia bisa berlaku atau bisa hanya berupa perbuatan aja. Kan al-wafa itu kesetiaan. Jadi ketika kita memiliki kesetiaan, misalnya kepada sesuatu gitu, maka kesetiaan ini bisa mewujud hanya dalam perbuatan saja. Dengan cara kita tidak mencurangi dia, gitu. Kemudian kita mensupport dia, itu al-wafa. Gitu ya, bisa hanya berupa perbuatan saja tanpa perkataan. Nah, tapi kalau asidku itu lagi-lagi dia harus berupa ucapan ya. Jadi perbedaannya di situ. Baik, setiap sikap wafa itu adalah sikap sidik. Otomatis ya, namun tidak setiap sidik itu adalah wafa. Jadi kalau orang berlaku wafa, berlaku setia, maka dia sedang berlaku sidik juga di saat yang bersamaan. Kenapa? Karena dia sedang berlaku benar sesuai dengan apa yang diucapkannya, kesetiaannya itu mewujud gitu ya dalam perbuatannya. Tapi tidak setiap sidik itu wafa. Gitu. Bisa jadi orang berkata jujur, tapi jujurnya itu bukan untuk kesetiaannya terhadap sesuatu. Nah, itu perbedaan al-wafa dengan as-sidqu. Baik, kemudian yang terakhir, al-farqu bainas shadiq was-siddiq. Nah, kalau al-wafa sama as-sidq, terus tadi juga al-haq dan as-sidq, itu kan sifat ya, lebih ke sifat maknanya. Nah, kalau ini lebih ke orangnya. Perbedaan antara shadiq, orang yang benar, dan as-siddiq, orang yang sidik. Gitu ya, apa sih bedanya? Baik, kalau orang yang shadiq, berarti orang yang melakukan asid atau bersifat sidqun, maka dia benar dalam ucapannya. Ya, ucapannya dengan lisannya tentu saja. Seperti itu. Kalau as-shadiq hanya terbatas pada lisannya saja. Sementara kalau as-siddiq itu tingkatannya sudah lebih tinggi. Artinya as-siddiq itu orang yang sifat sidiknya itu sudah tidak hanya dalam ucapan, tapi dalam perbuatan, kemudian dalam pokoknya zahir batinnya itu semuanya benar, tidak ada yang palsu. Dan bukan hanya perkataan, sekali lagi, bukan hanya perkataan saja, tapi perbuatannya pun mencerminkan dari kebenaran yang dibawanya itu. Ya, sehingga bisa kita simpulkan juga bahwa setiap orang yang siddiq, ya, itu adalah otomatis sodik pasti. Tapi tidak setiap yang sodik itu sidik juga. Karena tadi seperti yang saya bilang, tingkatannya berbeda. Seperti itu ya.
Nah, itu perbedaan-perbedaan antara sidik dengan beberapa sifat yang mungkin hampir sama tapi sebetulnya tidak gitu ya. Perbedaan sidik dengan al-haq, sidik dengan wafa, kemudian sodik dengan sidik. Kalau sodik sama sidik sih sebenarnya sama-sama memiliki sifat sidkun, hanya tingkatannya saja yang berbeda. Kalau sidik itu dia sudah menjalar ya, sifat sidiknya itu bukan hanya dalam ucapan tapi perbuatan pun dia sidkun gitu, tidak hanya ucapan saja. Baik, setelah membahas perbedaan sifat sidik dengan beberapa sifat lainnya, nah mari sekarang kita bahas apa sih ahamiyatus sidqi fil mujtama. Urgensi ya, ahmiyah itu artinya urgensi sifat sidik di dalam masyarakat. Kalau kita tafakuri gitu ya, tadabburi, sifat sidik ini penting sekali dalam kehidupan kita gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan dijelaskan insya Allah ketika sifat sidik ini hilang dari tengah-tengah masyarakat atau setiap orang ini hilang gitu ya sifat sidiknya, maka itu akan berimbas pada runtuhnya peradaban juga. Kenapa? Karena peradaban itu dibangun dari sejarah kan, maksudnya sangat berkaitan erat dengan sejarah gitu, dan sejarah tidak akan sampai kalau tidak ada sifat sidik dari para pelaku sejarahnya. Gitu. Kita coba bahas sih dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak membaca Arabnya ya, teteh-teteh, karena saya khawatir waktunya tidak cukup. Jadi saya hanya mencoba menjelaskan saja dari apa yang disampaikan di sini. Baik, kita perhatikan sebagian besar hubungan sosial di masyarakat kita dan hubungan antara manusia gitu ya, interaksi antara manusia itu dilakukan secara lisannya. Kalau kita pikiran iya ya, betul ya seperti itu. Hubungan sosial, hubungan atau interaksi antara manusia itu kebanyakannya dilakukan dengan lisan, bukan dengan bahasa tubuh gitu ya, bukan, tapi dengan lisan gitu. Nah, sehingga bisa kita bayangkan ketika masing-masing orang ini tidak membekali dirinya dengan sifat asidku, ketika dia menyampaikan atau berinteraksi dengan orang lainnya, maka hubungan yang terjalin itu dalam tanda kutip ya palsu. Gitu. Apa yang disampaikan itu bukan yang sesungguhnya. Gitu. Sementara dalam kehidupan ini kita perlu mengetahui hal-hal yang sebetulnya dan memang harusnya seperti itu, gitu ya. Kalau Allah bukan karena kita punya kepercayaan ke orang, maksudnya kita percaya nih dia ngomong jujur gitu ya, kepercayaan kita terhadap ucapan mereka dan sifat sidik yang mereka punya, bisa dibayangkan bahwa hubungan sosial antar manusia ini akan hancur. Misalnya nih, teteh yang dengerin saya ngomong sekarang, tapi teteh nggak percaya kalau saya ini mengatakan yang sebenarnya. Ya tentu, dan ini terjadi misalnya di dalam semua aspek gitu, dalam hubungan atau interaksi sosial, maka masyarakat itu akan hancur, ya, bisa dipastikan. Dan tidak akan tercipta yang namanya udah pasti rasa saling percaya tidak ada, kemudian keinginan untuk tolong menolong pun tidak akan ada di antara mereka, gitu ya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa tanpa sifat sidik ini, bagaimana ilmu akan diwariskan? Nah, sekarang kan kayak misalnya guru-guru mengajarkan anak-anak di sekolah gitu ya, ilmu-ilmu yang bermacam-macam, itu karena apa? Ada antara si murid kepada gurunya, bahwa apa yang dikatakan guru itu benar, apa yang dikatakan oleh guru itu adalah sesuatu yang jujur, bukan sebuah kebohongan. Gitu. Baik, jadi tidak ada rasa atau tidak ada sifat sidik akan menyebabkan ya ilmu juga tidak bisa diwariskan, gitu ya. Apalagi ya ilmu tidak akan berkembang, gitu. Kemudian tanpa sifat sidik juga bagaimana sejarah bisa disampaikan. Dan ini sejarah ini juga bagian dari ilmu sih ya. Kalau menurut saya bahkan bagian ilmu terpenting gitu yang kita butuhkan, khususnya seorang muslim butuhkan dalam kehidupan. Karena kita bisa menjalankan kehidupan kita hari ini
tatkala kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang terdahulu kita, khususnya sejarah Nabi bersama para sahabatnya, seperti itu. Tanpa ada sifat sidik, sejarah nggak akan sampai ke kita ya. Jadi ya, ketika kita mau mempelajari sejarah juga kita harus tahu sumbernya seperti apa, apakah bersumber dari orang atau pihak yang bisa dipercaya atau tidak, gitu ya. Karena penting sekali. Kemudian tanpa sifat sidik juga bagaimana janji-janji itu bisa dipenuhi. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita pastilah selalu ya akan bikin janji sama orang atau nerima janji dari orang, dan itu normal. Tapi kalau tidak ada sifat sidik ini, maka bagaimana janji-janji ini bisa terpenuhi? Karena setiap orang akan ngerasa ya nggak perlu memenuhi janji gitu. Padahal kalau dalam Islam ya janji itu sangat penting sekali gitu untuk dipenuhi, tidak boleh diingkari. Dan tanpa sidik juga bagaimana kesaksian-kesaksian itu akan bisa diterima. Maksudnya kesaksian kayak gimana sih? Kayak misalnya dalam Islam, syahadah atau kesaksian itu sangat penting ya, berkaitan dengan hukum-hukum fikih atau penetapan hukum atas suatu perkara gitu. Kayak misalnya menghukumi orang berzina itu nggak sembarangan, ya. Harus ada saksi dulu sekian orang sehingga hukum zina itu bisa ditegakkan. Selama tidak ada saksi, maka tidak boleh hukum zina itu ditegakkan. Maksudnya hukum hadnya ya, rajamnya, lempar batu dan lain sebagainya. Seperti itu. Tanpa sifat sidik, sekali lagi hal-hal yang tadi saya sebutkan itu tidak bisa dilakukan. Sehingga bisa kita pahami ya bahwa urgensi sidik dalam kehidupan kita bermasyarakat itu sangat penting sekali. Baik, kita lanjut. Di sini saya ingin mengutip juga perkataannya Ibnu Qayyim ya, kata-kata yang ini. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tentang sifat sidik ini ya. Sifat sidik ini menjadi kedudukan kaum yang paling utama, yang paling agung. Yang dari sifat ini gitu bisa lahir semua hal-hal yang baik gitu. Dan dia atau sifat sidik ini juga menjadi jalan yang paling lurus gitu ya untuk mereka yang ingin menjalankan kehidupan ini dengan baik gitu ya. Dan dengan sifat sidik ini kita bisa membedakan mana orang yang nifak, punya nifak di dalam dirinya, dan mana yang iman. Mana orang yang munafik, mana orang yang beriman gitulah ya. Dan dengan sifat sidik ini kita juga bisa membedakan mana penduduk surga dan mana penduduk neraka. Dan sifat sidik ini adalah pedangnya Allah di muka bumi yang dia ketika diletakkan atau ketika seorang bersifat sidik seperti ini, maka dia akan punya sikap yang lurus gitu di dalam hidupnya. Baik, dan ketika seseorang berkata dengan kejujuran, maka kedudukannya itu akan menjadi tinggi, teteh-teteh ya. Tapi tentu ini tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu. Jadi kalau kita ingin memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia, maka berkatalah dengan jujur dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu gitu yang kita lalui. Dan sifat sidik ini adalah ruhnya amal atau ruhnya perbuatan gitu ya, dan dia juga merupakan pintu yang bisa menyampaikan pelakunya kepada peradaban yang mulia. Nah, kan kembali ke masalah peradaban tadi. Dan sifat sidik juga adalah pokok atau fondasi membangun din ini. Ya, kalau kita ingin menjalankan din Islam dengan baik, maka fondasinya adalah sifat jujur ini. Kita nggak bisa menjalankan Islam dengan baik ya, apabila kita sendiri suka bohong gitu. Bohong terhadap diri sendiri ataupun bohong terhadap diri orang lain.
Dan jangan lupa teteh-teteh bahwa sifat sidik ini kedudukannya itu tepat ada di bawah kedudukannya nubuwah. Ya. Yang dimana nubuwah ini, kenabian ini kita tahu itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Gitu ya. Kalau ditanya siapa sih orang yang paling tinggi kedudukannya di muka bumi ini? Ya tentu saja jawabannya para nabi dan rasul. Gitu ya. Nah, kemudian setelah para nabi dan rasul, yang paling mulia setelah mereka siapa? Jawabannya adalah orang-orang yang ini shadik, orang yang jujur. Gitu. Nah, di mana Allah sudah menjanjikan ya bagi orang-orang ini balasannya adalah surga. Surga yang di sana mengalir mata air dan sungai-sungai bagi orang-orang yang jujur saat hidup di dunia itu. Baik, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Selain bertakwa apa? Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Gitu ya. Jadilah kalian orang-orang yang jujur gitu ya, dan membersamai orang-orang yang jujur seperti itu. Baik, itu dari Ibnu Qayyim ya. Nah, selanjutnya dari Abu Hatim, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutamakan lisan dari seluruh anggota badan lainnya untuk bisa berbicara. Jadi kalau kita perhatikan teh, kita kan punya anggota tubuh ini banyak ya. Tapi satu-satunya anggota tubuh yang Allah takdirkan bisa berbicara, itu hanya lisan saja. Tujuannya apa? Nah, ini kita jangan salah paham. Kenapa Allah jadikan lisan ini bisa berbicara? Untuk bisa melafalkan tauhid, untuk bisa berbicara dengan tauhidnya, dengan akidahnya, dengan keyakinannya, bukan untuk berbohong. Jadi, kalau misalnya Allah menciptakan lisan untuk manusia, tujuannya adalah agar manusia ini bisa melafalkan tauhidnya, la ilaha illallah, keyakinannya, maka apakah pantas seorang manusia menggunakan lisan yang tujuannya untuk itu diciptakan, dia malah gunakan untuk kebohongan? Tentu ini sesuatu yang tidak pantas ya, tidak semestinya gitu. Kita nggak beradab aja kalau kayak gitu mah. Udah dikasih nikmat seperti itu, fungsinya A, kita malah gunakan untuk B gitu. Yang itu kebalikannya gitu ya. Yang satu ketaatan, yang satu kebenaran, yang satu kebatilan. Seperti itu. Dan lisan itu kata Abu Hatim tergantung seperti apa dia dibiasakan. Kalau lisan itu dibiasain buat bohong, ya dia bakal jadi lisan yang tukang bohong. Tapi kalau dia dibiasakan untuk berkata jujur dalam hal apapun, sekecil apapun, maka dia akan menjadi lisan yang jujur. Seperti itu. Dan ya seperti itulah urgensi sifat sidik ini dalam masyarakat, dalam kehidupan kita. Gitu ya. Sepertinya kecil teh kelihatannya, tapi pengaruhnya itu sangat besar sekali. Oke, nanti akan terlihat di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Baik, kita sudah selesai membahas urgensi ini. Nah, sekarang kita ingin masuk ke at-targhib fi sidqi fil Qur'an. Jadi, di dalam ayat Al-Quran, banyak sekali, atau di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kita, memotivasi kita untuk bersifat sidik, gitu ya, bersikap jujur. Ya, Islam telah memerintahkan kita untuk bersikap jujur dan memotivasi kita untuk bersikap jujur itu di semua interaksi kita. Mau interaksi kita kepada diri kita, atau kepada orang lain, gitu ya, di masyarakat, dan lain sebagainya. Islam mendorong hal itu. Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan pada hal ini. Salah satunya yang ini ya, yang tadi ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang yang jujur dan bersama orang-orang yang jujur. Ya. Maksud ayat ini adalah jadilah kalian pribadi-pribadi yang jujur dan tetapi kejujuran itu. Jadi jujurnya bukan cuma satu kali, gitu. Tapi sepanjang hayat kita
kita menetapi sifat jujur itu. Takunu ma'a ahlihi, dan kalian bersamailah terus mereka-mereka juga yang jujur. Ya, karena lagi-lagi ya albiah atau lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap saya. Mungkin masing-masing orang di sini punya pengalaman ya, pernah berada di lingkungan yang berbeda-beda dan itu terasa bahwa lingkungan yang kita tetapi itu sangat berpengaruh kepada diri kita. Maka untuk bisa menumbuhkan sifat sidik ini kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang juga jujur, gitu ya. Baik, kemudian ayat yang lain, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian ya bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya di sini as-shadiqin ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, yaitu bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya udah pasti Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu orang-orang yang jujur, gitu ya. Bahkan di antara para sahabatnya ada satu orang yang dikasih titel Siddiqun. Yang tadi kalau teteh-teteh masih ingat, Siddiq itu tingkatannya udah lebih tinggi daripada Shadiq. Karena kebenarannya itu bukan hanya dalam ucapan, tapi perbuatannya juga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian Qala Hasan Al-Basri mengatakan kalau kamu ingin menjadi orang yang jujur atau bersama orang-orang yang jujur, maka kamu harus bersikap apa? Bersikap zuhud di dunia. Gitu. Jadi ini ada kaitannya nih antara sidqun dengan zuhud. Ketika kita bersikap zuhud itu maksudnya nggak terlena dengan kehidupan dunia. Bukan berarti miskin juga. Zuhud itu bukan berarti miskin, tidak punya harta. Bukan, tapi dia punya harta mungkin. Bahkan banyak. Namun hartanya ini tidak melenakan dia terhadap kehidupan dunia. Nggak membuat dia terlena gitu, lupa gitu ya dengan akhiratnya. Padahal hartanya banyak. Ini zuhud. Nah, sifat zuhud ini juga bisa melahirkan tadi asid. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya dengan sifat ini loh, teteh-teteh. Seperti di surat An-Nisa ayat 87, "Waman asdaqu minallahi haditsa." Siapa sih yang lebih benar perkataannya dibanding Allah? Ya, tentu ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya, karena memang bukan pertanyaan hakikian gitu. Ya, ini juga sama di An-Nisa ayat 122, "Waman asdaqu minallahi qila." Tidak ada, Allah itu yang paling benar ucapannya. Sehingga apa artinya? Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita itu sudah yang paling benar. Jadi kalau kita mencari pedoman hidup, aturan hidup, patokan hidup lain selain Al-Quran, ya aneh gitu. Berarti secara tidak langsung kita sedang meyakini, wal'iyadzubillah min dzalik, bahwasanya ada perkataan lain yang lebih benar dibandingkan perkataan Allah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Baik, kemudian di surat An-Nisa ayat 69, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Nah, ini dia teteh-teteh berkaitan sama yang tadi ya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah yang akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa sih yang Allah beri nikmat itu? Yang dimaksud di ayat ini yaitu an-nabiyyin. Ini kedudukan pertama atau tingkatan yang paling tinggi ya. An-nabi atau para nabi, kemudian as-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Di sini perhatikan bentuk katanya teh, siddiq ya, bukan shodiq. Tapi siddiq, berarti dia benarnya bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam perbuatan. Nah, baru yang ketiga, asyuhada, orang-orang yang syahid. Berarti teh, orang yang siddiq itu kedudukannya masih lebih tinggi daripada orang yang syahid. Gitu. Ya. Dan dia kedudukannya langsung setelah para nabi tadi. Berarti ini utama sekali ya sifat siddiq ini. Nah, setelah syuhada, yang keempat ada as-solihin. Baru orang-orang yang soleh. Jadi nggak apa sih kita memohon gitu, berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku atau anakku atau keluargaku orang-orang yang soleh gitu. Tidak ada salahnya. Cuma kita juga harus menyadari bahwa as-soleh ini di atasnya masih ada derajat-derajat atau
kedudukan-kedudukan yang juga kita harus semangat juga untuk ngejarnya, bukan hanya ngejar pengen jadi soleh gitu loh. Tapi kita ngejar juga gimana bisa dapat kesyahidan, bagaimana bisa menjadi pribadi yang siddiq gitu ya. Kalau jadi nabi ya jangan, karena kan udah nggak bisa. Nanti jadi sesat gitu ya. Baik. Iya. Seperti itu ya, teteh-teteh. Kemudian selanjutnya di surat Al-Maidah ayat 119, qala Allah, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Allah berkata, ini adalah hari di mana sifat sidik itu berguna atau bermanfaat bagi para pelakunya, bagi orang-orang yang jujur. Lahum jannatun tajri, ini balasannya. Bagi mereka surga-surga yang mengalir min tahtihal anhar, di bawahnya yaitu sungai-sungai. Selain itu khalidina fiha. Orang-orang yang jujur ini dia kekal di dalam surga. Abadan, ditakkid lagi, selamanya. Radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, orang-orang yang berkata jujur ini. Wa radu anhu, begitupun mereka, orang-orang yang jujur ini ridho kepada Allah. Zalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang agung. Ya. Seperti itu mungkin teteh-teteh. Tentu masih banyak lagi ayat Al-Quran yang menunjuk atau menjelaskan pada kita bagaimana sih Islam ini mendorong kita untuk bersifat jujur, kemudian apa saja balasannya untuk orang-orang yang jujur, keutamaannya seperti apa, dan lain sebagainya. Namun saya cukupkan seperti itu saja. Kita lanjut. Baik, nah setelah dari Al-Quran, setelah kita membahas ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita ya untuk bersifat jujur seperti itu dan keutamaannya apa saja, kita lanjut ke hadis nih. Kalau di hadis atau as-sunnah an-nabawiyah seperti apa? Ya tentu sama, banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan sifat jujur, mendorong kita untuk bersifat jujur gitu ya. Baik, nah di antaranya ini dia. Saya yakin ini hadisnya cukup populer ya di antara kita. Fa'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Wa innar rajul la yasduq hatta yakuna siddiqan. Sesungguhnya seseorang itu berkata jujur sehingga dia akan dianggap atau dicap sebagai orang yang siddiq gitu. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kebohongan itu menunjukkan kepada keburukan atau kebinasaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sementara keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Wa innar rajul la yakzib hatta yaktuba 'indallahi kadzaban. Dan seseorang yang berbohong gitu ya, berbohong terus aja berbohong gitu, maka ya, akhirnya dia akan dicap sebagai kadzaban. Kalau siddiqon tadi orang yang jujur, jujurnya tuh bukan hanya perkataan tapi perbuatan juga. Nah, kalau kadzaban itu dia bohongnya bukan bohong sekali, tapi banyak banget bohongnya, alias tukang bohong. Padahal awalnya dari kebohongan yang sama. Gitu ya. Nah, di sini An-Nawawi menjelaskan hadis yang tadi ya. Bahwa kata An-Nawawi, para ulama mengatakan hadis ini tuh mendorong kita untuk bisa menetapi sifat jujur. Untuk terbiasa dengan sifat jujur gitu. Jadi membiasakan diri kita untuk berkata dengan benar, dengan jujur. Gitu ya. Berkata jujur dan menghindarkan atau menjauhkan diri kita dari sifat bohong dan menganggap remeh kebohongan. Nah, jangan sampai kita menganggap remeh kebohongan gitu ya. Maksudnya gini, jangan sampai kita menganggap ya bohong sekali nggak apa-apa lah gitu. Besok-besok lagi enggak gitu. Ternyata enggak gitu loh. Kita nggak boleh tasahul ya. Tasahul itu artinya meremehkan gitu. Menganggap sepele gitu ya. Nggak boleh.
Karena seperti yang dikatakan di hadis tadi, apabila seorang menganggap remeh kebohongan, maka secara nggak sadar dia akan sering melakukan kebohongan itu. Kenapa? Karena dia nggak menganggap kebohongan ini sesuatu yang wah harus dihindari gitu. Enggak, dia mikirnya udahlah kebohongan cuma sekali, nggak apa-apa. Terus besoknya dia mikir kayak gitu lagi. Besok-besoknya lagi dia mikir seperti itu. Pada akhirnya apa? Dia hanya akan dicap sebagai tukang bohong di sisi Allah. Wa'iyadzubillah. Gitu. Baik. Iya. Seperti itu ya, kurang lebih penjelasan hadis ini. Kemudian selanjutnya, selanjutnya hadis yang kedua, an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, arba'un idza kunna fika, 4 hal yang apabila 4 hal ini ada pada dirimu, fala alaika ma fataka fid dunya, maka apa yang tidak kamu dapatkan di dunia ini nggak apa-apa lah gitu ya. Apa sih 4 hal ini? 4 hal ini kalau ada di dalam dirimu itu udah cukup gitu ya. Kamu nggak dapat dunia juga nggak apa-apa gitu. Yang pertama, hifdzu amanah, menjaga amanah. Kemudian yang kedua, sidqu hadis, jujur dalam perkataan. Kemudian yang ketiga, husnu khaliqah, baik dalam akhlak atau sifat gitu ya, perangai. Kemudian wa'ifah fi tu'mah, kesucian diri dalam rezeki. Maksudnya menjaga kesucian diri kita dengan cara menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita atau rezeki yang kita dapatkan. Artinya senantiasa menjaga agar rezeki yang kita dapatkan itu halal. Gitu ya. Nah, ini 4 hal yang harus kita kejar berarti. Karena ketika 4 hal ini sudah ada di dalam diri kita, artinya kita ini pribadi yang menjaga amanah. Ya. Kemudian kita pribadi yang jujur dalam berucap. Baik perangainya, akhlaknya, adabnya, dan menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita atau rezeki yang kita dapatkan, maka 4 hal ini sudah lebih dari cukup dibandingkan kenikmatan dunia apapun yang terlewatkan oleh kita, itu jadi ya udah nggak masalah, sudah cukup. Baik, seperti itu. Itu hadis yang kedua ya. Baik, masih banyak hadis-hadis yang lain, namun saya cukupkan dengan 2 hadis tadi ya. Nah, dari situ kita sudah insya Allah bisa memahami dan mendapatkan motivasi ya. Berarti memang kita ini harus menumbuhkan sifat sidik dan membiasakan lisan kita untuk berkata jujur dalam hal apapun, sekecil apapun, dan jangan pernah menganggap remeh satu kebohongan. Gitu. Karena seperti yang dikatakan hadis yang pertama tadi, bahwa kejujuran itu menjadi pangkal gitu ya. Pangkal kita masuk ke surga gitu loh. Jadi awalnya itu dari kejujuran, nggak ada kejujuran yang melahirkan keburukan bagi pelakunya, nggak ada. Begitupun kebohongan, pangkal dari segala keburukan, dan yang menyampaikan seseorang ke dalam neraka itu adalah kebohongan. Sekecil apapun, itu yang harus kita ingat dan pahami baik-baik. Baik, selanjutnya nah ini aqwalus salaf wal ulama fi sidqi. Perkataan para ulama tentang sifat sidik ini seperti apa? Oke, di sini saya ambil beberapa perkataan salaf dan ulama ya. Baik itu dari para sahabat. Ya, di antaranya qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu hinama buyi'a lil khilafah. Abu Bakar Siddiq mengatakan ketika beliau dibaiat sebagai khalifah, dan ini juga saya yakin khutbahnya terkenal ya. Ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad wulitu alaikum. Sungguhnya aku sudah dijadikan wali untuk kalian gitu ya, dijadikan ulil amri lah atas kalian. Walastu bi khairikum, tapi aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ini Masya Allah ya, kerendahan hati beliau seperti itu. Fa in ahsantu fa'ainuni. Maka apabila aku berbuat benar atau berbuat baik,
maka tolonglah aku dalam perbuatan baik itu. Fa in asa'tu faqawwimuni. Namun apabila aku berbuat buruk, maksudnya berbuat buruk itu mengambil sikap yang salah gitu ya. Faqawwimuni, maka luruskanlah aku. Jadi minta diingetin gitu ya. As-sidqu amanah. Nah, ini kata Abu Bakar As-Siddiq nih. Sifat sidik itu atau kejujuran itu adalah amanah. Wal kadhibu khiyanah. Sementara kebohongan itu adalah suatu pengkhianatan. Kalau yang namanya amanah, teteh-teteh ya, yang namanya amanah ketika tidak disampaikan atau tidak dilaksanakan, itu maka dosa gitu ya. Dia mengandung dosa. Sehingga di sini Abu Bakar mengatakan asidku itu amanah loh. Sifat jujur itu amanah, berarti amanah yang harus ditunaikan, atau sifat sidik ini berarti harus ada di dalam diri setiap muslim. Gitu. Kata-katanya kayak gini. Sementara kalau al-kadzib, kebalikannya asidku, itu justru khiyanah. Dan khiyanah ini sangat dibenci di dalam Islam. Baik, selanjutnya Umar bin Khattab. Oh maaf, sebelum ya. Waqala Umar, dan Umar mengatakan la yajidu 'abdun haqiqatal iman hatta yada' al-mira' wa huwa muhiqqun. Tidaklah seorang hamba itu mendapatkan haqiqatal iman, iman yang sejati, sehingga dia meninggalkan riya, meskipun dia sebenarnya benar gitu. Dalam ibadahnya tuh dia benar, dia mau beribadah. Dan kalau seandainya dia riya dengan hal itu ya bisa aja, cuma dia enggak melakukan itu. Ya. Wa yada' al-kadzib fil mizah, dan dia meninggalkan kebohongan dalam candaan. Ini bohongnya dalam candaan. Tapi dia mau meninggalkan itu. Maka ketika itulah seorang hamba bisa merasakan atau mendapatkan keimanan yang sejati. Ketika dia meninggalkan riya, padahal sebenarnya dia berhak-berhak aja sih buat riya, gitu. Karena memang pekerjaan yang dilakukannya itu mulia, bisa mendatangkan pujian dari manusia. Kemudian dia meninggalkan kebohongan. Bahkan kebohongan ini hanya dalam candaan, bukan beneran, gitu. Itu pun dia tinggalkan. Maka orang yang seperti ini dia akan mendapatkan iman yang sejati di dalam dirinya. Ya. Baik, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menerangkan ya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-haq bil batil ini adalah as-sidqu bil kadzib. Jadi jangan kalian campur adukin kejujuran sama kebohongan. Engkau mau jujur, engkau mau jadi pribadi yang jujur, itu masih kena ngabohong. Nah, jangan seperti itu. Udah jadi orang yang jujur saja. Ya, seperti itu. Oke. Saya cukupkan ya untuk yang targhib minal ahadits an-nabawiyah, minas sunnah an-nabawiyah. Kita lanjut ke fawaid as-sidqi. Faidah-faidah atau manfaat-manfaat sifat jujur. Tentu banyak sekali manfaatnya. Kita langsung aja ke poin-poinnya ya. Manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan kalau kita bersifat jujur gitu ya. Yang pertama adalah salamatul mu'taqad atau salamatul i'tiqad lah gitu ya. Keselamatan akidah atau selamatnya akidah kita. Karena pengaruh yang paling nampak dari sifat sidik ini adalah keselamatan akidahnya dia. Gitu. Dari apa? Dari kesyirikan, baik kesyirikan ini yang nampak maupun yang tidak nampak. Ketika seorang bersifat jujur dalam perkataannya maupun perbuatannya, maka di saat yang bersamaan sebetulnya dia sedang membentengi dirinya atau menjaga akidahnya agar tidak ternoda oleh kesyirikan apapun. Baik syiriknya yang tidak terlihat maupun yang jelas terlihat. Baik, kemudian yang kedua, faidah kejujuran itu, manfaat dari sifat jujur yang kita miliki adalah al-badlu wa tadhiyah li nusratiddin. Kita akan punya daya juang ya. Daya juang dan rasa berkorban yang tinggi untuk menolong din Allah.
Barang siapa yang menolong din Allah, maka Allah akan menolongnya. Nah, dari sifat jujur ini kita akan punya daya itu teh. Daya juang dan keinginan berkorban untuk menolong dinnya Allah. Karena gini, orang yang jujur, dia akan rela menjual dirinya, menjual dirinya, menjual jiwanya, juga hartanya, bahkan umurnya, waktunya, hanya untuk Allah. Dan hanya untuk menolong agama Allah. Karena dia paham ya, dia tahu bahwa dirinya tuh abdun, dia jujur sama dirinya, saya tuh abdun, bukan malikun loh ya, saya tuh abdun, hamba. Kalau yang namanya hamba harusnya gimana? Melayani Tuhannya, melayani Robnya. Apa yang Robnya inginkan dari dia, dia harus penuhi itu. Ya, ya. Dan sifat sodik atau sifat sidiknya ini dia tampakkan dalam segala kondisi, gitu ya. Baik dia lagi sendiri atau lagi ada dalam keramaian, gitu ya, dan lain-lain. Gak ada bedanya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-himmah al-aliyah. Orang yang jujur itu akan punya cita-cita yang tinggi. Nah, jadi nih hati-hati nih kita kalau memandang kehidupan ini kayak, aduh bingung ya mau ngapain, kita tuh hidup buat apa gitu. Ini hati-hati, mungkin asidnya harus diperbaiki gitu. Karena efek positif dari asidku ini harusnya seorang itu punya himmah yang tinggi dalam hidupnya. Dan memiliki apa ya, tekad yang kuat gitu. Punya tujuannya jelas, ya, cita-citanya tinggi, dan selain itu dia juga punya keyakinan, punya azam, punya tekad yang kuat. Dan yang paling kuat atau tekad yang paling kuat itu yang mendorong dia itu apa? Ridho Tuhannya. Orang yang sidik itu, orang yang jujur itu, dia punya cita-cita yang tinggi, bukan cita-cita duniawi ya, mohon maaf. Tapi cita-cita tertingginya adalah bagaimana dia mendapatkan mardhatillah atau keridhaan Allah. Karena ketika dia sudah dapat mardhatillah, udah selesai perkaranya. Di dunia dia akan hasanah, fil akhirah juga hasanah, seperti itu. Baik, kemudian yang keempat, talafit taksir wastidrakit tafrid, itu menghindari kelalaian dan memperbaikinya. Nah, ini juga penting ya. Orang yang jujur itu dia akan senantiasa menghindari kelalaian. Dia nggak mau kalau dirinya lalai. Dalam hal apapun. Apalagi mungkin kalau untuk thalibatul ilmi, pencari ilmu, dia nggak mau kalau dia sampai lalai gitu dalam mengikuti pembelajaran atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gitu ya. Dan ketika dia terlanjur melakukan kelalaian, maka dia akan segera memperbaiki. Dia nggak mau lama-lama kayak gitu, apalagi mengulangi hal itu. Dia nggak akan mau. Kemudian yang kelima, hubbus sholihin wa suhbatus shadiqin. Orang yang jujur itu dia akan mencintai orang-orang yang solih. Dan juga dia ingin membersamai orang-orang yang jujur juga. Gitu. Jadi dia mencari lingkungan yang baik untuk dirinya. Karena kalau dia sendiri yang jujur, tapi dia berada di lingkungan yang kacau gitu ya, kotor dalam artian ya, orang-orangnya tukang bohong semua ya, dia cepat atau lambat mungkin akan terbawa ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, as-sabat 'alal istiqomah. Jadi dia tetap dalam keistiqomahannya. Nah, pengaruh kejujuran atau pengaruh sifat sidik yang melekat pada diri seseorang, sifat ini akan menjadikan seseorang mampu berpegang teguh dengan agamanya, dengan akidahnya, dengan syariat Islam yang diyakininya. Baik dalam tataran ibadah ataupun muamalah. Ibadah itu maksudnya ibadah kayak individual maupun muamalahnya yang berkaitan dengan orang lain. Seperti itu ya. Itu as-sabat 'alal istiqomah. Dan dia senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh agamanya gitu. Dan dia tidak ingin mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia sadar ya bahwa dia jujur sama dirinya. Hawa nafsu itu datangnya dari nafsu dirinya. Gitu. Sementara yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan adalah dia mengikuti perintah Rabb-nya. Gitu. Sehingga dengan modal ini dia bisa, atau dengan modal kejujuran ini dia bisa memunculkan keistiqomahan di dalam dirinya.
Kemudian yang ketujuh, al-bu'du an mawatini ar-rib, ar-raib. Jauh dari keraguan. Orang yang jujur juga atau kejujuran ini bisa mendorong seseorang untuk menghindari keraguan. Iya, di dalam ini sebentar. Di dalam hadis ini, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah hal-hal yang bisa membuatmu ragu. Nah, ini perhatikan. Tinggalkanlah hal-hal yang bisa membuatmu ragu menuju hal-hal yang membuatmu tidak ragu. Fa inna sidqa tuma'ninah. Karena sungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Wal kazibu ribah. Dan kebohongan itu adalah keraguan-raguan. Jadi, kalau kita memunculkan atau menumbuhkan sifat jujur dalam diri kita, sama dengan artinya kita sedang melindungi diri dari keraguan-raguan. Nggak enak banget ya teh kalau kita merasa ragu gitu dalam apa yang kita lakukan atau dalam kehidupan yang kita jalani. Nggak mantap gitu rasanya tuh ragu gitu. Itu pasti tidak enak sekali ya. Kemudian yang kedelapan, husulul barokah fil bai' wasyira. Mendapatkan keberkahan dalam jual beli yang dilakukannya. Tentu nggak hanya jual beli ya, tapi interaksi-interaksi maliyah lainnya, kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan orang lain. Dan dengan sifat jujur ini kita bisa memancing datangnya barokah bagi diri kita. Kemudian yang terakhir, al-wafa bil uhud, yaitu memenuhi janji. Ya, orang yang jujur itu pasti tepat janji, nggak suka hianat sama janjinya. Ini hati-hati nih. Sepertinya al-wafa bil uhud ini hari ini kayak dianggapnya mungkin apa ya? Ya wes lah gitu, lupa gimana sih? Saya lupa saya punya janji. Oh ya kalau perhatian sama janjinya nggak bakal lupa. Orang mengucap janji, maksudnya seorang mukmin mengucap janji itu dia harus tahu ya dengan konsekuensinya, dia harus siap untuk memenuhinya karena janji itu formatannya gitu. Jadi kalau janji itu tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi itu sama artinya dia sedang yang merendahkan kehormatannya sendiri. Janji apapun ya, sekecil apapun janjinya. Baik, selanjutnya suaru sidki, gambaran sifat sidik ini seperti apa sih? Atau sidik ini berlaku dalam tataran apa saja? Yang pertama adalah sidkul lisan, jujurnya lisan atau jujurnya perkataan. Dan jujur dalam perkataan ini yang paling masyhur ya, dan yang paling bisa kita lihat gitu. Seseorang dibilang jujur biasanya dari apanya? Dari ucapannya, gitu ya. Si Eta mah jujur, kenapa? Karena dia nggak suka bohong. Dari ucapan berarti indikasinya. Dan kejujuran lisan ini bisa dilihatnya dari informasi-informasi yang dia sampaikan, gitu ya. Dari kabar-kabar yang dia bawa, gitu. Kemudian, ya, ini juga dianjurkan ya bahwa sebaiknya seorang hamba itu menjaga kata-kata yang diucapkannya. Maksudnya menjaga kata-kata di sini bukan hanya menjaga kata-kata yang dikeluarkan itu kata-kata yang halus, bukan yang kasar gitu ya. Iya, itu juga harus, tapi juga yang terpenting bagaimana kata-kata yang keluar dari lisannya ini adalah sebuah kebenaran, sesuatu yang memang sesuai dengan kenyataan gitu, bukan sebuah kebohongan lah intinya ya. Barang siapa menjaga lisannya dari kabar-kabar atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang sodik, teteh-teteh. Walaupun dia nggak banyak ngomong ya, tapi dia tuh orangnya tuh sifatnya tuh gimana perangainya tuh. Dia tuh ngejaga gitu apa yang diucapkannya tuh kalau bisa sih emang ya benar gitu, tidak mengandung kebohongan gitu ya. Dia sangat menjaga dirinya seperti itu, maka orang yang kayak gini udah bisa disebut sodik gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya itu yang pertama ya, sidqul lisan. Kemudian yang kedua, sidqun niyah wal iradah. Kejujuran dalam hal niat dan keinginan. Nah, ini cocok banget nih dibahas sama ini ya, dalam thalabul ilmi, dalam proses mencari ilmu, sidqun niyah wal iradah. Kejujuran dalam niat dan keinginan ini
dia kembali ke masalah keikhlasan, gitu ya. Jadi kalau seseorang dalam melakukan sesuatu dia ikhlas, perlu kita ketahui bahwa ikhlas itu secara dasar, secara akar maknanya adalah memurnikan. Memurnikan apa sih kalau ikhlas? Memurnikan segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk Allah saja. Saya melakukan A, B, C, motivasinya bukan karena saya pengen dapat A, B, C, bukan, tapi karena saya melakukan semua itu semata-mata lillahi ta'ala. Itu namanya ikhlas. Dan hati-hati, ikhlas itu bukan rela ya. Barangkali masih ada yang menganggap ikhlasnya naon rela, ridho. Tidak, ikhlas ya ikhlas, ridho ya ridho gitu ya. Nah, masalah sidqun niyah wal irodah ini kembalinya ke ikhlas tadi, gitu ya. Ikhlas itu berarti dia melakukan segala sesuatu, motivasinya tadi seperti yang saya bilang adalah Allah. Geraknya dia, diamnya dia, itu motivasinya hanya karena Allah. Geraknya dia itu pertimbangannya, Allah suka nggak saya bergerak seperti ini? Allah suka nggak kalau saya melakukan hal ini? Begitupun dengan diamnya dia. Ketika dia memutuskan untuk diam, dia tolak ukurnya, senang nggak Allah kalau saya diamnya dengan alasan ini? Itu namanya ikhlas, kata-kata. Ya, dan di dalam niat dan keinginan ini juga kita bisa munculkan asidku tadi. Ya, caranya dengan ikhlas, mengikhlaskan, memurnikan segala motivasi kita dalam gerak kita, dalam diamnya kita hanya untuk Allah saja. Kemudian yang ketiga, sidqul azmi, kejujuran dalam tekad. Nah, ini juga tekad itu jangan, oh iya saya bertekad untuk begini, begini, begini. Tapi tekadnya hanya sampai di lisan saja. Ya harus dibuktikan, harus dimunculkan atau ditumbuhkan sifat sidqun itu dalam tekad kita. Kalau kita bertekad untuk melakukan kebaikan A, maka bertekadlah sampai dia menjadi kenyataan. Gitu ya. Dan mintalah pada Allah pertolongan, mintalah pada Allah kekuatan untuk mewujudkan tekad itu, gitu ya. Jangan mendapat kesulitan sedikit atau mendapat rintangan sedikit langsung kayak, oh, kayaknya tekad saya terlalu berlebihan. Gak seperti itu ya. Setiap orang itu punya potensi dan setiap orang itu bisa kan memohon kekuatannya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan dari lingkungannya, bukan dari temannya, bukan dari pasangannya, bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sidqul wafa bil azmi, kejujuran dalam memenuhi tekadnya tadi. Ini masih berkaitan ya, yang 3 sampai 4 ini. Jadi ketika kita punya tekad, janganlah sampai tekad itu hanya di lisan saja, tapi harus kita niatkan, kita jujurkan tekad itu dengan cara kita penuhi tekad itu agar menjadi sesuatu yang nyata gitu. Tekad seorang pencari ilmu gitu ya. Saya ingin paham Islam dengan baik, saya ingin paham Quran dan hadis dengan bahasa aslinya. Terus iringi tekad tersebut dengan kejujuran teteh gitu ya. Sampai teteh bisa mewujudkan itu, memenuhi tekad itu. Kemudian yang kelima, sidqun fil a'mal, kejujuran dalam perbuatan. Ya, dan ini juga tentu saja berkaitannya dengan an-niyah tadi. Pokoknya al-a'mal itu, perbuatan itu biasanya sih cermin hati ya. Jadi kalau di dalam hatinya memang sudah ada sidqun, maka dalam perbuatannya pun ya sidqun itu akan tercermin, kejujuran itu akan tercermin. Dan yang terakhir, as-sidqu fi maqamatid din. Kejujuran atau benar dalam melaksanakan perintah-perintah agama atau dalam mendirikan agama ini ya, seperti kejujuran dalam rasa takutnya, dalam berharapnya, dalam pengagungannya terhadap Allah, kejujuran dalam sikap zuhudnya, kejujuran dalam keridhoannya, kejujuran dalam tawakalnya, gitu. Jadi bukan palsu, bukan takut yang palsu. Takut yang palsu kayak gimana sih? Aduh, saya takut nih sama azab Allah ya. Kalau misalnya saya
gibah misalnya. Tapi gibah lagi. Berarti itu belum ada tuh. As-sidqu fi maqamatid dinnya itu belum ada. Jadi khaufnya itu masih khauf palsu lah ya. Ataupun roja berharap gitu. Ini kan roja harusnya ke Allah aja ya. Tapi masih aja nih rojanya ke yang lain gitu. Berarti rojanya juga belum ada as-sidqu fi maqamatid din di situ. At-ta'zim mengagungkan atau zuhud. Ridho ya, kenapa kita ridho? Kenapa kita tawakal? Itu semuanya kita harus jujur teh. Nggak boleh dipalsu-palsukan. Ya, seperti itu. Yaitu suwaru as-sidqi atau gambaran as-sidqi. Baik, tadi saya dipesanin materinya sampai jam 11.30 ya. Ini sudah 11.30 tapi masih ada masih ada 2 penggalan sih yang tadinya mau saya sampaikan, cuma saya kembalikan ke panitia dulu. Apakah sudah cukup atau mau dilanjutkan? Silahkan. Ya, mungkin Ustazah bisa dilanjutkan dulu sedikit, nanti kita lanjutkan sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Baik. Terima kasih Teh atas waktunya. Dilanjutkan sedikit lagi ya, Teh. Oke, setelah membahas gambaran ya, as-sidqu itu dalam tataran apa aja sih gitu ya, al-lisan, an-niyah, wal iradah dan lain sebagainya tadi. Nah, sekarang kita ingin tahu dawa'i as-sidqi. Dawa'i itu apa ya? Faktor-faktor yang mendorong gitu ya. Faktor-faktor yang bisa mendorong kita untuk menumbuhkan sifat sidik ini. Ini saya ini kan ringkasannya saja ya, karena waktunya sedikit. Yang pertama adalah akal, gitu ya. Di sini tuh, nah ini nih, saya kasih tanda. Ada faktor-faktor pendorong untuk mendorong seseorang ini menjaga sifat kejujuran dalam dirinya. Nah, Al-Mawardi mengatakan atau menjelaskan beberapa faktor diantaranya. Yang pertama adalah akal. Kenapa akal? Karena akal ini kan suatu modal ya dari Allah ya, teteh-teteh. Ini yang membuat manusia itu jadi berbeda dari makhluk lainnya dan menjadi makhluk yang paling mulia karena punya akal. Dan akal ini adalah potensi yang bisa kita gunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya, mana yang bagus dan mana yang jelek. Begitupun dalam masalah kejujuran dan lawannya kebohongan. Akal kita kalau sehat ya akalnya, dia pasti akan bisa mengetahui dengan mudah bahwa kebohongan itu sesuatu yang buruk gitu loh. Sehingga kira-kira kalau akalnya mengatakan seperti itu, dia mau nggak untuk menodai dirinya gitu dengan sifat yang buruk ini? Tentu nggak akan mau gitu loh. Kadzib itu, kebohongan itu apa ya? Mencoreng kebersihan dirinya, mencoreng kehormatan dirinya, kayak mencoreng juga kesehatan akalnya, sehingga seseorang ini nggak akan mau, orang yang menggunakan akalnya, dia tidak akan mau membiarkan dirinya untuk berbohong, apalagi membiarkan kebohongan ini jadi kebiasaan buat diri dia. Seperti itu. Jadi faktor pertama itu dari akal, itu bisa kita potensikan gitu ya, untuk mendorong nih kita menumbuhkan sifat jujur. Kemudian yang kedua, ad-din. Ad-din al-warid bittiba'i sidqi wa khataritul kadhib. Jadi agama kita, agama Islam atau dinul Islam itu juga jelas ini ya, menjelaskan pada kita seperti apa sih as-sidqu itu keutamaannya, seperti apa sih al-kadzib itu keburukannya, seperti yang sudah disebutkan di ayat-ayat tadi yang di awal saya sampaikan ya, juga dari hadis-hadis Nabi seperti itu. Dan seharusnya ini juga menjadi dorongan untuk kita, dorongan terbesar malah gitu. Kalau kita yakin dinul Islam itu adalah satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah, maka ketika dinul Islam mengarahkan seperti itu, ya harusnya kita manut gitu ya, dengan mengikuti as-sidqi dan ya menghindari kebohongan. Baik, kemudian yang ketiga adalah muru'ah.
al-muru'ah. Al-muru'ah itu kalau dibahasakan di bahasa kita ya, semacam wibawa. Setiap orang ini memiliki hasrat untuk menjaga wibawanya, saya yakin ya. Kita semua seperti itu. Nah, maka rasa ini, al-muru'ah ini, kalau dalam bahasa Arab muru'ah itu definisinya sikap yang dimana seseorang itu selalu mengerjakan yang baik dan selalu menghindari yang buruk gitu. Itu namanya muru'ah. Atau kalau saya bahasakan dan bahasa saya itu kewibawaan tadi. Nah, rasa muru'ah ini bisa menjadi penghalang dari seseorang berkata bohong. Dan bisa menjadi pendorong untuk seseorang berkata jujur gitu. Kayak kalau misalnya, ini saya kalau jujur nih sama ustazah, kayaknya saya dimarahin tapi gitu. Tapi kalau saya bohong, masa sih saya bohong gitu. Nah, di situ muru'ahnya mungkin akan timbul. Cuma ya mana yang lebih dominan gitu ya. Lebih takut dimarahin ustazah tapi tetap menjaga muru'ah, atau lebih memilih bohong aja deh biar nggak dimarahin ustazah, tapi mengabaikan atau mengorbankan muru'ahnya. Seperti itu ya. Dan yang keempat, hubus sana wal ishtihar bisidqi. Pendorong terakhir itu adalah kecintaan kita ya untuk dikenal sebagai orang yang jujur. Pasti kita kalau ditanya, kamu lebih milih mana? Dikenal sebagai orang yang jujur atau tukang bohong? Ya pasti pengen dikenal sebagai orang yang jujur lah gitu. Nah, cuma kan jadi sesuatu yang mustahil ya, kita pengen dikenal sebagai orang yang jujur, tapi kitanya suka bohong gitu. Iya nggak bakal terjadi. Gitu. Makanya dorongan ini bisa, atau hal ini bisa menjadi dorongan untuk kita menumbuhkan sikap jujur tadi ya, sikap jujur di dalam diri kita. Nah, terakhir ada pun hal-hal yang bisa merusak sifat atau kejujuran yang kita miliki. Wa hadhihi ba'dul afat allati takhillu bisidqil muslim. Hal-hal yang bisa merusak kejujuran seorang muslim yaitu sebagai berikut. Yang pertama, al-kazib al-khafi, yaitu kebohongan yang samar. Pertanyaannya, kebohongan yang samar itu apa sih? Kebohongan yang samar yang dimaksud adalah ar-riya. Jadi riya itu kalau kita ingin menzohirkan ya perbuatan baik kita dengan maksud memang kita ingin mendapat pujian dengan hal itu, maka ini mungkin maksudnya asyirkul khafi ya, bukan al-kadzib al-khafi. Itu adalah asyirku al-khafi gitu ya. Jadi ria ini kan seolah-olah jadi bikin orang tuh kayak kalau di depan orang dia sikapnya A, tapi di belakang orang dia sikapnya B. Jadi nggak sama. Apakah di situ ada sifat jujur? Nggak ada. Tadi kan udah dibilang bahwa kejujuran itu adalah ketika apa yang ada di dalam hati dengan apa yang dinampakkan keluar, baik dalam bentuk perbuatan atau ucapan itu sama. Itu namanya sidqun. Nah kalau ria gitu nggak? Ria itu ya nggak gitu. Ya. Yang baik-baik ini dimunculkan, dilahirkan, dilakukan hanya ketika ada orang yang melihat. Tapi di balik itu, ya Allahu a'lam gitu ya. Baik, nah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu asyirka, jauhilah oleh kalian kesyirikan. Fa'innahu akhfa min dabi bin nama. Karena kesyirikan itu dia lebih samar dibanding jejak kakinya semut. Kira-kira kalau jejak kaki semut kelihatan nggak sih teh sebetulnya? Kayaknya kalau saya sih nggak bisa lihat ya. Tapi kata Rasul, kesyirikan itu dia lebih samar dari itu, dari jejak kaki semut itu. Kemudian para sahabat berkata, wa kaifa nattaqihi ya Rasulullah? Bagaimana kami menghindari atau melindungi diri kami dari hal itu, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, kulu, katakanlah oleh kalian, maksudnya berdoalah kalian dengan doa ini, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik atau dari perbuatan mensekutukanmu dengan sesuatu yang kami tidak ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu untuk
apabila kami mensekutukanmu dengan hal yang tidak kami ketahui, nggak sengaja. Seperti itu ya. Jadi yang pertama yang bisa menodai kejujuran kita adalah ya al-kadzib al-khafi atau ar-riya lah intinya ya, sikap riya itu hati-hati sekali. Kemudian yang kedua al-ibtida. Al-ibtida itu apa sih? Berlaku bid'ah. Jadi melakukan bid'ah gitu ya. Inna min kamali sidqi husnul ittiba. Kenapa bid'ah itu bisa menodai kejujuran seseorang? Karena tanda bahwa kejujuran seorang itu sempurna ketika dia ittiba kepada Rasul 100%. Jadi ngikutin sunnah gitu. Nggak berlaku bid'ah. Wabika dari stinsakil mar'i bihadin Nabi SAW yakun sidquhu ma'a rabbihi. Jadi sejauh apa si hamba ini mengikuti sunnah Rasulullah atau mengikuti petunjuk Rasulullah, maka seperti itu juga lah kejujurannya bersama Allah gitu, terhadap Allah ya. Nah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata firman Allah di surat Ali Imran ayat 31, katakanlah jika kalian mencintai Allah gitu ya, maka apa yang harus kalian lakukan? Fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah aku ikutilah Rasul gitu ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kalian sudah mengikutiku, mengikuti Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Sehingga ketika seorang berlaku bid'ah, ya hati-hati, hal ini bisa mengurangi kadar kejujurannya atau kesempurnaan asidqunya. Baik, kemudian faktor perusak yang ketiga nih, yang merusak kejujuran seorang adalah kasratul kalam. Banyak bicara. Man kasura kalamihi kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomong, biasanya banyak jatuhnya. Maksudnya banyak jatuhnya itu ya banyak terjebaknya gitu. Terjebak dalam hal-hal yang buruk pada akhirnya disebabkan banyaknya dia bicara. Tentu bicara di sini yang dimaksud adalah bicara-bicara yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Iya. Ya, jadi karena kalau seorang itu banyak bicara, ya dia sulit nih melepaskan dari yang namanya al-lagwi, al-hadar, alladzil idza lam yadur fa innahu la yanfa. Dia akan sulit menghindarkan diri dia dari perkataan-perkataan yang sia-sia, ya kalaupun dia nggak berbahaya, perkataan itu nggak akan ada manfaatnya juga, gitu. Jadi buat apa? Gitu ya. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari perkataan-perkataan mereka, illa man amara bisadaqah, kecuali siapa yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'ruf, atau memerintahkan berbuat kebaikan, au islah bainan nas, atau memerintahkan melakukan islah, perbaikan di antara manusia. Jadi kalau ada yang bertikai itu didamaikan gitu ya. Ini maksud dari islah bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa melakukan hal tersebut karena berharap ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Maka kami niscaya akan memberikan dia pahala yang besar. Jadi kata Allah sendiri, nggak banyak kebaikan sih yang dikandung oleh ucapan-ucapan mereka, kecuali ucapan-ucapan itu mengandung ini, amara bisadaqah au ma'ruf wa islah bainan nas. Kecuali perkataan itu tuh mengandung anjuran untuk bersedekah, anjuran untuk berbuat baik, anjuran untuk mendamaikan di antara manusia yang bertikai. Sekarang tinggal kita ukur gitu ketika kita ngomong, ketika kita berbicara, adakah hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini? Atau adakah faedah yang bisa dilahirkan dari ucapan yang kita ucapkan itu? Kalau ada, ya silahkan diucapkan. Tapi kalau tidak, lebih baik diam. Wa minal kadzib, dan termasuk kebohongan, an yahdasal insan bikulli ma yasma, apabila seorang itu menceritakan segala sesuatu yang didengarnya. Ini termasuk kebohongan nih. Kalau ada orang kebiasaan misalnya, dia tuh nyeritain setiap apa yang dia dengar, gitu. Apapun, tanpa disaring, tanpa diperiksa, tanpa cross check, maka sudah bisa dikatakan ya orang ini tuh kadzib, berbohong, gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah bersikap menyepelekan gitu.
nggak nyaringnya dia terhadap ucapan dia itu bukti bahwa dia itu menyepelekan apa yang keluar dari mulutnya. Dia nggak takut gitu bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu suatu kebohongan. Yang secara tidak langsung, kalau itu sebuah kebohongan, berarti dia punya saham dong dalam menyebarkan kebohongan. Yang barangkali nanti dari kebohongan ini lahir sebuah maksiat misalnya, atau sebuah dosa dan lain sebagainya. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, mudahanatun nafsi. Maksudnya mudahanatun nafsi itu mengambil muka gitu ya. Mengambil muka maksudnya nyari muka gitu ya kalau di bahasa kitanya. Dan tentu saja ini ya sudah bertentangan dengan asidku lah. Kenapa kita harus mencari muka gitu ya? Seolah-olah kita bermuka dua, kita ingin punya muka yang A, kemudian juga yang B untuk mendapatkan simpati dari orang lain, rasa suka dari orang lain, dan tentu ini mencederai kejujurannya. Dan yang terakhir, at-tanaqud bainal qaul wal amal. Tidak sesuainya antara perkataan dan perbuatan. Nah, ini hati-hati ya, teteh-teteh. Mari kita biasakan diri kita gitu. Apa yang kita ucapkan ya memang sesuai dengan perbuatan kita. Jangan sampai kita ngomongnya A, tapi kita ngelakuinnya B. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa menumbuhkan dan menetapkan sifat sidik ini di dalam hati kita dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, teteh-teteh. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Yang benar datangnya hanya dari Allah, yang salah semata-mata karena kekurangan saya, kekurangan ilmu saya. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khadijah, Ajak. itunya, audionya. Maafan. Nah, ya, Masya Allah sekali ya. Materi yang telah disampaikan oleh Ustazah tentang pentingnya asidku di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, teteh-teteh untuk menghidupkan kajian kita kali ini, mari kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin langsung saja ya Ustazah, langsung open mic. Ya, silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Atau boleh juga kalau misalnya tidak memungkinkan untuk membuka mic, bisa lewat chat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustazah. Iya, Langsung saja. Bila kita sebelumnya jazakillah khair Ustazah atas pemaparan materinya. Pertanyaannya, misalkan jika kita bertemu dengan seseorang yang baru kita kenal, lalu kita menanyakan sebuah masa lalu yang mana dia berusaha untuk menutupi gitu. Apakah kita atau sebaliknya kita yang ditanya gitu, apakah kita sebaiknya menceritakan masa lalu tersebut atau baiknya tidak, gimana ya? Jadi ada hubungannya juga dengan kejujuran pada diri sendiri gitu. Takutnya Ustazah masuk ke dalam hadis yang menyuarakan dosa yang di masa lalu, Ustazah. Iya. Mungkin begitu, Ustazah. Ya, ini dengan tes ya, Pak? Iya, saya Rina dari Mustawa Salis, Ustazah. Afwan, kurang lengkap. Baik. Ya.
Iya, Syukran Teh. jazakallah khair Ustazah. Oke. Saya coba, ini langsung dijawab Teh Khadijah. Ya Ustazah, langsung saja. Pertanyaan Teh Rina, saya coba jawab ya Teh ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, saya rasa di sini harus dipertimbangkan juga ya hal yang akan dikabarkan ini. Yang pertama, dia aib atau bukan. Kemudian yang kedua, kepentingannya apa? Ditanyakan seperti itu. Apa yang dicari dari pertanyaan orang tersebut terkait dengan masa lalu kita, gitu. Apakah untuk mengambil pelajaran misalnya atau apa gitu ya. Tapi kita pun sebagai orang yang misalnya nih orang lain nanya ke kita gitu ya. Pertanyaannya terkait dengan masa lalu kita gitu. Tapi kita tahu nih di masa lalu kita nih ada hal-hal yang kayaknya saya nggak mau bahas atau kayaknya jangan dikasih tahu lah ke orang gitu. Misalnya karena memang menurut kita itu sebuah aib gitu ya. Maka ya kita berhak untuk melindungi diri kita gitu ya dari membuka aib kita gitu. Dan bahkan itu dianjurkan Teh. Makanya tadi saya juga tanya, apa motivasi orang yang bertanya itu? Kenapa dia bertanya? Gitu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bagaimana Teh Rina? Apakah sudah cukup jawabannya? Kalau misalkan Ustazah di masa yang mendatang ada sebuah sikap kita yang mana itu tuh mencerminkan masa lalu kita gitu, lalu dia pun menjadi mengobservasi kita gitu Ustazah. Lalu kita ditanya atau misalkan sebaliknya gitu kita kepada dia gitu. Begitu Ustazah. Gimana Teh? Mohon maaf saya kurang paham. Misalkan kebiasaan kita gitu Ustazah. Kita tuh sedikit menutupi tapi bukan termasuk tidak jujur kan ya Ustazah. Menutupinya karena apa? Menutupinya ya karena termasuk aib misalkan gitu Ustazah. Lalu misalkan kita berhubungan lama dengan seorang tersebut, lalu ternyata seorang tersebut itu mengetahui gitu ada sedikit bekas-bekas Masih kebiasaan terlihat gitu ya dari Iya. perangai Teteh misalnya gitu. Iya betul Ustazah. Sebaiknya kita menceritakan atau sambil menjelaskan gitu bahwa kita pun berusaha untuk memperbaiki. Baik. Iya. Iya Teh. Kalau saya mencoba memahami ya apa yang Teteh tanyakan barusan, saya pribadi sih tidak paham ya apa maksudnya gini. Kalau misalnya kita namanya manusia ya Teh ya, kita tidak luput dari kesalahan, kemudian kita juga sering lupanya gitu namanya manusia. Bisa jadi kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah kita lakukan itu masih kita lakukan gitu hari ini. Maksudnya bukan secara sengaja ya, bukan keinginan kita, tapi memang karena kita lupa, karena kita hilaf gitu. Ya, kemudian kita ingin memperbaiki itu gitu ya. Dan orang lain menyaksikan atau memperhatikan lah katakanlah. Kembali lagi ke urgensinya. Teteh menjelaskan ke dia dan Teteh mengatakan Teteh sekarang sedang berusaha untuk berubah, itu apa urgensinya? Karena yang paling penting itu adalah bagaimana Allah melihat usaha Teteh untuk berubah. Nggak ada kaitannya dengan orang itu. Jadi tergantung atau kembali lagi pada tujuan ya mungkin ya. Tujuan kenapa dia sampai mengobservasi gitu apa kesalahan yang kembali saya lakukan gitu. Ya kepentingannya apa? Gitu. Daripada mengobservasi orang lain mungkin lebih baik mengobservasi diri sendiri. Seperti itu. Allahu a'lam. Insya Allah. Jadi cari dulu motifnya apa untuk bertanya itu dan apa kepentingannya kita untuk menjawab pertanyaan tersebut kali ya Ustazah. Betul Teh. Jadi kita juga sebagai orang yang ditanya ya harus mempertimbangkan ini maslahat sama madaratnya seperti apa. Terus kalau misalnya ya ada maslahatnya, ada madaratnya ya timbanglah mana maslahat yang lebih besar. Kita ceritakan atau tidak? Kita mencari maslahat yang lebih besar atau kita menghindari madaratnya seperti itu. Nah, begitu Teteh Rina.
Alhamdulillah Ustazah sudah paham. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Ya. Ya, karena waktunya terbatas, mungkin satu pertanyaan lagi. Ini ada dari chat, Ustazah. Mungkin ini juga mewakili dari teman-teman semua, sebagaimana kita sering mendengar tentang istilah berbohong dalam kebaikan. Nah, bagaimana itu menurut pandangan Ustazah? Berbohong dalam kebaikan ya Teh ya. Ya. Memang berarti kita harus menimbang Teh, kebaikan yang kita perjuangkan dengan cara kita mengutarakan kebohongan itu seperti apa ya. Kalau misalnya kebaikan ini masih bisa kita perjuangkan dengan kejujuran kita ya, kenapa kita harus menggunakan cara-cara berbohong? Kecuali memang kebaikan ini udah nggak bisa diperjuangkan, kecuali kalau misalnya kita melakukan kebohongan, dan itu pun kita menjaga niat ya, kebohongan ini semata-mata demi mencapai kebaikan ini, mungkin tidak apa-apa. Ada satu kata Arab kalau nggak salah, akhirud dawa al-kai. Pengobatan yang paling terakhir ditempuh itu adalah al-kai, disetrika gitu ya, ditempelin besi panas. Artinya kalau ada cara yang lebih baik dari itu, ya jangan ditempuh. Cara itu menyetrika luka itu kita tempuh, kita lakukan ketika memang sudah tidak ada obat yang lain. Ya, begitupun mungkin dalam kasus ini, mungkin saya bisa kiaskan ya Teh ya. Seperti itu. Jadi itu silahkan ditimbang gitu ya. Silahkan ditimbang seperti apa maslahat yang ingin diperjuangkan, masih adakah cara-cara lain yang bisa ditempuh. Kalau masih ada cara lain, silahkan tempuh cara yang lain. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, begitu Teteh Lismawati, jadi pikirkan dulu derajat pertimbangkan lagi derajat kebaikan atau keburukannya lebih besar mana gitu. Ya mungkin karena waktunya terbatas, Ustazah, kita cukupkan sekian untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari Ustazah ada closing statement dulu. Ya. Terima kasih Teh Khadijah memberikan saya kesempatan untuk closing statement yang memang saya tunggu-tunggu. Ya, terkait dengan asidku ini ya, Teh. Karena saya berbicara di hadapan Antuna sebagai thalibatul ilmi, sebagai para pencari ilmu, maka saya ingin memesankan yang terakhir ini, bagaimana kita menetapi sifat jujur ini utamanya dalam proses atau dalam peran kita sebagai seorang pencari ilmu. Teteh selalu peganglah sifat ini dalam kondisi apapun. Dalam kondisi sulit apapun, ketika Teteh ingin mendapatkan satu ilmu, ketika Teteh ingin memahami satu ilmu, ingat kejujuran itu adalah bekalnya. Contoh kecilnya ya, buah dari tidak adanya kejujuran dalam menuntut ilmu. Seseorang misalnya mengikuti ujian, mengerjakan ujian, tidak didasari dengan sifat jujur, maka apa yang akan terjadi? Ilmunya atau kelulusannya dari ujian itu tidak akan membawa keberkahan ataupun kebaikan baik bagi dirinya maupun masyarakatnya. Kenapa? Karena kelulusannya itu dari ujiannya itu bukan lahir dari kejujuran kan? Bukan hasil yang sebenarnya. Itu hanya kepalsuan, itu hanya kamuflase. Sehingga ketika dia misalnya terjun di masyarakat, dia ngikutin ujian gitu ya sampai selesai S1, S2, S3 gitu, tapi dari hasil curang, dari hasil tidak jujur, maka keburukannya itu akan menyebar sampai ke lingkungannya. Maukah kita menjadi pihak yang seperti itu? Atau kita ingin ilmu yang kita dapatkan tuh benar-benar bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan bagi diri maupun lingkungan kita? Kalau jawabannya iya, maka hal pertama atau hal yang paling dasar yang harus kita punya adalah sifat jujur dalam diri kita. Dalam proses belajar, seperti apapun kondisinya, kita harus jujur. Kita dimarahin sama ustazah gara-gara kita lalai dan atau apapun gitu ya, jujur memang saya lalai. Kalau Teteh jujur dengan kelalaian Teteh, emang apa ruginya? Rugi kalau Teteh tetap lalai seperti itu. Tapi kalau setelah Teteh mengakui dengan jujurnya kelalaian Teteh, menyadari kesalahan Teteh, kemudian memperbaiki, saya yakin itu akan menjadi modal yang sangat berharga untuk Teteh sukses dalam proses mencari ilmu. Ya. Jadi sekali bohong, itu akan keterusan bohong. Sekecil apapun kebohongan yang kita lakukan, itu dampak atau keburukannya bisa jadi nggak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk lingkungan kita. Pertanyaannya, maukah kita menanggung dosa atau menanggung
ya dosa lah ya gitu. Kalau kita misalnya dari perbuatan kita itu melahirkan keburukan bagi orang lain. Kalau buat diri kita sendiri sih mungkin nggak apa-apa. Buat orang lain seperti apa? Ya, seperti itu. Jadi kita sebagai tholibatul ilmi, banggalah kita dengan sifat jujur kita, karena itulah yang menjadi hiasan bagi diri kita. Ya, bukan nilai, bukan predikat mumtaz atau apa, bukan, tapi kejujuran itu sendiri ya. Kalau kita sudah jujur, berarti kita udah punya modal yang benar untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustazah untuk materinya yang sangat luar biasa. Dan karena waktunya terbatas ya Teteh, jadi kita cukupkan kajian kali ini. Mudah-mudahan kajian ini tidak hanya sebagai rutinitas sebagai tholibah saja, tetapi juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan sehingga bisa menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan ya Ustazah. Sanal jazaa. Khairan Ustazah dan Teteh. Teteh mau foto bareng dulu. Oh, boleh katanya yang foto bareng dulu katanya. Jangan dulu keluar ya Teteh. Boleh on Kameranya boleh dibuka semua, Teh. sebentar. Ya, yang belum di on hidupkan kameranya, hidupkan dulu kameranya. Baik, 1, 2, 3. Bentar. Banyak. Bukan udah. Kita lagi 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Sudah Teteh, hatur nuhun. Ya, bagi teteh-teteh yang mau keluar boleh. Iya. Hatur nuhun semuanya. Hatur nuhun Buat teteh Ustazah. Hakin, hatur nuhun ya teteh Hakin. Ada teteh siapa ta? Sama Teh Hadijah juga syukron. Ustazah Ulfa apalagi. Saya live ya. Ya Mengajar juga Ustazah. sore ini. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.